Terus lagi ya aku tiba-tiba kayak kepikiran pengen ngebahas ulangi gini ya. Aku pengen ngebahas kayak punya Taylor Swift kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba aku tuh lagi seneng ngedengerin lagunya Taylor Swift kayak gitu karena kayak menurut aku ya ikonik banget lagunya dari zaman dulu kayak gitu kan. Dan di sini yang pengen aku bahas adalah jadi Taylor Swift itu kan apa ya, udah lama banget ya di dunia musik. Kayaknya dari zaman aku kecil deh. Udah terkenal banget. Dulu aku kayaknya pernah lihat ada di iklan yang Cornetto itu yang konser di Jakarta. Itu ada di iklan Cornetto. Dulu awalnya aku taunya dari situ. Terus juga apa namanya? Para pendengar lama ya, pasti kan nggak asing ya kalau Taylor Swift itu kan pernah ngerilis ulang seluruh albumnya itu tuh dengan yang versi version ya. Jadi Taylor Swift itu kan pernah ngerilis ulang kan seluruh album lagunya kayak gitu kan dengan jadi apa Taylor version gitu kan. Jadi alasan singkatnya adalah Taylor Swift itu tuh kayak ada masalah gitu loh dengan label label yang menaungi dia kayak gitu dengan Big Big Machine Records kayak gitu kan. Itu pernah ada masalah karena kayak dia tuh kan pengen ngebeli album masternya tapi ternyata malah dijual kayak gitu. Terus karena si Taylor Swift itu kan kayak dia punya punya hak sebagai penulis lagu, jadi dia bisa ngerekam ulang kayak gitu dan akhirnya direkam ulang dengan versi Taylor atau Taylor version kayak gitu. Dan kalau tau nggak, ternyata Taylor version itu kalau misalkan kita dengerin itu iya mungkin beberapa ada yang mirip kayak gitu ya, ada yang mirip antara Taylor version dengan versi yang sebelumnya untuk lagu yang sama, misalkan Taylor version dengan versi yang sebelumnya gitu kan. Itu meskipun mungkin liriknya ada yang sama, cuman kayaknya ada sih perbedaan ya yang aku tangkap gitu. Yang pertama adalah di versi Taylor version itu tuh Taylor Swift itu kayak ngerekam juga nambahin lagu ya yang apa namanya yang berasal dari From the Vault dari arsip pribadi yang mungkin pas zaman dulu itu tuh apa namanya mau mau rilis dengan lagu yang zaman dulu tapi ternyata nggak lolos seleksi kayak gitu dan di Taylor version itu dirilis kayak gitu. Jadi kita sebagai mungkin ya para pendengar pecinta Taylor Swift itu kayak gimana ya, jadi meskipun direkam ulang ada lagu barunya gitu loh. Jadi kayak nggak sekedar kita ngedenger lagu yang sama dengan versi yang sebelumnya, tetapi ya itu apa namanya ada lagu barunya. Ada yang diselipin-selipin kayak gitu sebagai ya penarik kita untuk ngedengerin kayak gitu. Terus juga Taylor Swift itu juga gimana ya? Kalau kita dengerin gini-gini, kalau misalkan kita dengerin lagu yang versi lamanya dengan versi yang Taylor version itu pasti ada perbedaan ya dari karakter vokalnya. Kalau dari karakter vokal yang lama itu tuh kan beberapa kan ada yang direkam pas Taylor itu tuh masih umur-umur remaja kayak gitu kan. Jadi kayak efek centilnya tuh kerasa banget kayak gitu. Sedangkan pas di versi Taylor atau di Taylor version itu tuh kayak udah suaranya tuh agak dewasa kayak gitu dan beberapa mungkin ada yang liriknya diubah. Beneran. Beberapa tuh ada lirik yang diubah. Jadi yang mungkin di versi yang Big Machine Records itu tuh yang kayak gini, terus di Taylor version itu tuh dia tuh kayak beberapa lirik itu tuh kayak diubah kayak gitu. Ya mungkin kita pas dengerin itu tuh kayak kalau kita nggak hafal lagunya, ya oke kayaknya ini sama kayak gitu, instrumennya sama, cuman mungkin di bagian liriknya tuh ada yang sedikit berbeda kayak gitu sih. Dan ya itu sih. Dan akhirnya setelah drama-drama itu ya Taylor Swift ngerilis seluruh lagunya dalam bentuk Taylor version ya kan. Jadi sebenarnya alasannya sih apa ya, Taylor Swift itu ngerilis ulang dalam bentuk Taylor version itu adalah untuk menghindari apa namanya royaltinya itu tuh masuk ke lagu lamanya dia. Jadi dengan kita ngedengerin zaman dulu itu tuh ngedengerin lagu yang Taylor version itu royaltinya tuh masuk ke Taylor Swift sendiri kayak gitu. Karena kan zaman dulu kan dia kan udah kayak mau beli hak master dari lagunya kan, cuman nggak bisa karena udah dijual. Tapi kemudian alhamdulillah tahun berapa kayak gitu, kayaknya baru-baru kemarin deh itu Swift itu tuh sempat bikin kayak pengumuman gitu kan, yang akhirnya dia itu berhasil ngebeli seluruh hak master dari lagu-lagu sebelumnya, dari album-album sebelumnya kayak gitu. Dan jadi ya itu dari situ misalnya kita ngedengerin yang versi biasa, yang versi lama itu berarti royaltinya masuk ke Taylor Swift lagi kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi itu ya alasannya kayak gitu. Pokoknya kayaknya seluruh seluruh lagu dari Taylor Swift itu unik ya. Kayak misalnya kayak lagu yang Look What You Made Me Do jam dulu yang kayak pas dia itu ada masalah sama siapa kayak gitu, dibikin lagu. Terus
kayak penuh dengan kayak mungkin di balik-balik itu tuh kayak ada pesan-pesan yang kayak gitu loh. Ada kayak Easter egg yang ya ya bikin kayak kita sebagai pendengar dan pendengarnya Taylor Swift itu tuh kayak oh ini maksudnya gini, yang dibahas ini kayak dia dia pernah gini dan lain sebagainya kayak gitu loh, saling sindir-sindiran dalam bentuk karya juga gitu. Jadi itu ya, makasih udah nonton, bye bye.